Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Helminayanti dengan NIM 2311050059 dari kelas 5 IPIIB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, memberikan sebuah penerangan tentang materi ya tentang penelusuran sumber informasi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama yaitu ada tafsir Ibnu Katsir, yang kedua ada Waqfiyah, yang ketiga ada Maktabah Syamilah, keempat ada Jawami Al-Kalim, dan terakhir ada Norbook atau Normax. Nah, langsung saja kita pada materi yang pertama. Nah, pada tafsir Ibnu Katsir ini, kita cukup mengklik pada bagian atas atau bagian bawah disesuaikan dengan apa yang teman-teman butuhkan. Kemudian, nah di sini adalah beranda awal dari website tafsir Ibnu Katsir, teman-teman. Di sini ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu ada fitur mengajak kita untuk mondok. Ayo mondok katanya. Nah, kemudian ada bagian daftar isi. Nah, di bagian daftar isi ini kita dapat melihat apa saja materi yang terdapat pada tafsir Ibnu Katsir ini, teman-teman. Nah, ini dapat disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam mencari sumber informasi terkait keislaman. Yang ketiga ada beberapa jenis kitab-kitab yang terutama kitab kuning yang sangat dibutuhkan oleh kita, terutama yang tinggal di pondok pesantren. Nah, kemudian di sini juga ada fitur bahasa Inggris. Di fitur ini kita dapat mendownload kitab yang dibutuhkan. Misalnya teman-teman ingin mendownload tafsir Ibnu Katsir. Nah, klik saja bagian download ini. Nah, nantinya akan terdownload kitab tersebut. Lalu di sini ada fitur fikih, kemudian tafsir Quran, dan di bagian ini juga ada beberapa keilmuan yang ada dalam kitab ini. Nah, yang pertama yaitu ada hadis, tasawuf, sejarah Islam, dan terakhir ada nahwu sharaf. Nah, fitur-fitur ini sangat-sangat lengkap dan pastinya akan bermanfaat bagi kita. Untuk memudahkan pencarian, ada juga fitur pencarian yang disediakan pada materi ini. Misalnya, saya ingin mencari tentang hadis Bukhari. Klik saja pada pencarian, kemudian enter. Nah, ini adalah jenis hadis, kitab-kitab hadis yang muncul sesuai dengan fitur pencarian yang kita masukkan. Begitu, teman-teman. Nah, di sini juga ada fitur bagikan. Kita bisa membaginya ke Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Ini disesuaikan dengan minat teman-teman saja. Nah, yang kedua ada Waqfiyah. Nah, pada Waqfiyah ini juga disediakan beberapa fitur yang sangat kita butuhkan. Yang pertama yaitu ada pada beranda awal kita dikenalkan pada jenis-jenis kitab yang dapat kita telusuri. Di sini ada banyak sekali kitab yang dapat kita gunakan untuk penelusuran sumber informasi Islam. Kemudian ada juga autor atau pengarang. Nah, di sini ada beberapa pengarang dari Waqfiyah ini. Lalu ada daftar isi juga yang memudahkan kita untuk melihat apa saja daftar-daftar yang terdapat dalam Waqfiyah ini. Dan kemudian ada bagian home. Nah, kemudian ada bagian mouse download. Di sini teman-teman bisa melihat pengarang, kemudian ada beberapa sampel dari Waqfiyah yang ada, dan bisa juga jika ingin teman-teman membaca buku di sini juga sangat bisa. Nah, mendownload juga bisa. Di sini teman-teman bisa melakukan download, kemudian
ada beberapa bagian. Nah, di sini ini adalah contoh dari kitab Wakfiyah jika teman-teman hanya ingin membaca di website saja. Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Fitur ini sangat kita butuhkan pada era zaman modern saat ini, sehingga kita tidak perlu menenteng kitab-kitab yang lembarannya sangat banyak. Nah, namun di zaman ini kita hanya perlu menggunakan handphone atau laptop atau perangkat-perangkat elektronik lainnya, dan kita dapat membaca kitab-kitab yang ingin kita cari informasi di dalamnya. Lalu yang ketiga ada namanya Maktabah Syamilah. Dalam Maktabah Syamilah ini ada juga beberapa fitur yang sangat dibutuhkan. Nah, yang pertama di sini ada item beranda. Nah, ini adalah tampilan beranda di mana kita disuguhkan dengan tampilan yang sangat menarik dan memanjakan mata. Lalu di sini ada daftar isi. Lalu kemudian author indeksnya, ada projects. Kemudian kita juga bisa melakukan download terhadap kitab yang dibutuhkan. Lalu di sini juga ada contact us yang dapat kita lakukan. Nah, ada juga fitur pencarian untuk mempercepat proses pencarian informasi. Nah, lalu pada Jawami Al-Kalim, teman-teman juga bisa melihat beberapa fitur yang ada di sini. Nah, ini ada beberapa fitur. Teman-teman juga bisa mendownload fitur ini jika ingin melakukan proses instalasi di laptop masing-masing. Di sini ada juga petunjuk yang diberikan kepada kita. Nah, Jawami Al-Kalim. Namun, teman-teman juga bisa tetap membuka di website jika tidak bisa mendownload. Jadi ini sangat memudahkan kita dalam proses pencarian informasi di zaman modern saat ini. Nah, di sini ada beberapa kitab yang ditampilkan di sini. Nah, lanjut kepada materi terakhir yaitu Northbook atau Northmark. Nah, teman-teman bisa mengetikkannya pada kolom Google, kemudian klik pada bagian paling atas. Nah, di sini ada beberapa fitur juga yang dapat kita gunakan. Jika teman-teman kesulitan dalam memahami fitur-fitur yang tampak seperti tulisan Arab ini, nah, teman-teman bisa menggunakan fitur translate di sini. Namun juga bisa ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini juga ada beberapa bagan yang diperlihatkan kepada kita. Dan di sini ada bagian beranda, ada juga fitur pencarian. Nah, lalu ada daftar isi, kitab, kemudian author. Nah, kita juga bisa mencetak bagian Northbooks atau Northmarks ini. Jika teman-teman ingin ngeprint tugas, juga bisa menggunakan fitur ini.